Kabupaten Bangka Selatan. Di sini saya akan menunaikan tugas dari modul 3.1 yaitu demonstrasi kontekstual, yaitu tentang pengambilan keputusan yang berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Pada kali ini saya akan mewawancarai Ibu Nur Mulyani SPD SD selaku Kepala Sekolah SD Negeri 1 Air Tegas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik Bu ya. Begini Bu, pada sore hari ini yang cerah ini Bu, saya akan melakukan wawancara dengan Ibu yaitu mengenai tugas kami ini modul 3.1 dari calon guru penggerak Bu ya, tentang demonstrasi kontekstual pengambilan keputusan yang berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan Ibu. Ibu bersedia ya jawab pertanyaan saya? Insya Allah. Andai kata Ibu tidak bersedia enggak? Nah, ya Bu ya, mudah-mudahan bersedia Ibu ya. Iya. Terima kasih Ibu. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Tentunya Ibu sudah berpengalaman nih dalam pengambilan keputusan tentang kasus-kasus yang ada di sekolah SD Negeri 1 Air Gegas nih. Nah, dari pengalaman Ibu, saya ingin mendapatkan apa ilmu yang pernah Ibu terapkan di SD Negeri 1 Air Gegas. Nah, ada pertanyaan Bu, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi tentang kasus-kasus yang ada di sekolah SD Negeri 1 Air Gegas ini dalam pengambilan keputusan nih, kalau itu adalah dilema etika atau wujukan moral? Baiklah Bu Meliha. Iya. Karena SD Negeri 1 Air Gegas terdiri dari 23 guru, guru mapel dan guru kelas terdiri 18 orang, guru mapelnya 5 orang dan 5 orang PTT dan pegawai tidak tetap, tambah satu lagi kepala sekolah. Jadi berjumlah 29 Banyak Bu stakeholder. ya sekolah kita ya. Iya. Baiklah, di dalam semenjak saya memimpin dari dari tanggal 16 Agustus 2022, dilema yang di sekolah kita ini banyak Bu, ya. sekali. Tentunya butuh kesabaran Bu. Iya, Iya, karena yang dibina adalah sebanyak 28 orang, ya, termasuk tim. Termasuk saya sendiri mungkin Bu ya. Iya. Nah, di sini dilemanya antara guru satu dan guru yang lainnya benar sama benar mereka. Nah, di dalam mereka menganggap mereka itu benar gitu. Nah, kita selaku kepala sekolah tidak langsung memanggil guru tersebut, tetapi kita jalan setiap hari, kita lihat, kita observasi guru tersebut, apakah benar kata-kata mereka dalam segala sesuatu, baik terhadap siswa, terhadap atasan, dan sama-sama teman sejawatnya. Jadi dalam kasus benar sama benar, dilema bagi saya. Jadi penyebab faktor utama kan kita nggak tahu apa. Nah, kita ambil yang benar sama benar, kita panggil, kita musyawarahkan dengan kita di ruang kerja kita. Tapi kalau mereka itu belum ada kata sepakat, nah kata sepakat ini sulit kita cari. Nah, banyak langkah-langkah yang perlu kita tempuhi, yaitu mereka kan sama-sama ego. Maklumlah, yang saya bina adalah masih muda-muda semua, egonya terlalu tinggi semuanya. Nah, jadi sebagai atasan ya bagaimana harus mereka ini. Jadi diidentifikasi itu Ibu perlu mengamati dulu Bu ya, Iya. istilahnya mengobservasi, dilihat setiap hari gitu. Oh, guru ini seperti ini gitu ya, untuk menentukan pengambilan keputusan. Apa benar dia itu benar ya? Iya. Apa bisa jadi dia itu salah gitu ya, Iya. dengan mengamati setiap hari gitu. Dan bagaimana nih Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu nih, terutama untuk kasus-kasus
di mana ada kepentingan yang sama-sama benar kayak tadi itu. Iya. Jadi ada yang merasa dua pihak ini merasa sama-sama benar. Misalkan saya benar, teman saya merasa benar, itu gimana Ibu dalam pengambilan keputusan? Nah, di dalam itu kita kan dua-duanya kita panggil, kita ajak duduk sama-sama. Nah, kita tanyakan apa penyebab mereka dulu. Kita tidak boleh menyimpulkan si A, Benar. si B, benar. Tapi kebenaran mereka itu belum tentu sama-sama temannya benar. Kita kan banyak aspek yang perlu kita ini, apa aspek sosial dia, apa itu latar belakang dia. Kita selaku atasan tidak bisa mengambil nih si A, kamu ini kurang. Kita tidak boleh gitu. Nah, begitu juga kita adakan mereka kata sepakat. Kalau mereka tidak ada kata sepakat dari kita kan ada lebih tinggi yang mengayomi sekolah kita. Kalau dengan komite, dengan siswa mungkin kita tanya aja, kita musyawarah juga. Tapi kalau untuk guru kita melibatkan pengawas. Jadi ini ya Bu, adanya kesepakatan Bu ya untuk memutuskan Ibu mau mana yang benar nih. Iya. Satunya benar. Jadi Ibu perlu adanya kesepakatan dan bantuan orang lain juga dalam memutuskan mana itu yang benar. Nah, kira-kira langkah-langkah seperti apa itu yang akan Ibu lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan? Banyak kasus Bu ya. Tadi kita kan banyak kasus di mana-mana, tentunya mungkin sekolah lain juga ada kasus. Nah, dalam mengambil keputusan terhadap kasus tersebut tuh Ibu tentunya punya prosedur langkah-langkah. Kira-kira apa itu? Langkah-langkahnya seperti kata mereka benar dalam absen, dalam daftar kehadiran mereka sudah absen Bu, tapi kita selaku atasan kan kita ada di spot. Iya, oh Pak, Bapak tadi absen nggak? Absen Bu, tapi di Ibu nggak ada. Bagaimana nih Bu, Pak? Langkah-langkah jadi melakukan penyelidikan dengan melihat aplikasi absen tuh Bu ya. Iya. Apakah benar itu pernyataan guru tersebut ya? Kalau dia itu benar-benar absen gitu. Iya. Langkah-langkahnya berarti perlu pembuktian. Iya, dengan ada bukti kita nggak bisa guru ini dengannya absen, kita telah menerapkan mereka disiplin, pertama disiplin waktu dan mereka harus bertanggung jawab. Nah, hal-hal apa nih yang Ibu anggap efektif? Ibu merasa bahwa dalam pengambilan keputusan efektif saya harus seperti ini. Itu hal-hal apa yang membuat Ibu efektif? Ya, menyangkut yang tadi kita sorot masalah absensi. Nah, guru tersebut sudah kita memperingati. Nah, misalnya 2 hari dia masih juga, Bu, saya absennya ini 3 hari. Nah, baru kita bisa mengambil. Nah, oh guru ini ya bagaimana ya? Harus dibina bagaimana nih? Jadi dengan mengecek pembuktian bahwa itu benar atau salah itu dengan melihat langsung gitu Bu. Iya. Jadi itu Ibu akan memutuskan. Nah, hal-hal apa saja nih yang menjadi tantangan bagi Ibu? Ibu tentunya dalam pengambilan keputusan terhadap suatu kasus itu ada tantangan tuh. Iya. Tantangan apa saja yang pernah Ibu alami selama mengambil keputusan? Tantangan sih terutama guru tersebut pertamanya ya sama atasannya kurang itu lagi semenjak ada itu. Nah, seiringnya waktu mereka menyadari sendiri, oh saya bekerja ini masih banyak yang kurang, sehingga atasan saya memperingati dalam waktu, dalam tanggung jawab mereka, karena kita sama-sama
putri bangsa. Jadi yang jadi tantangan Ibu masih belum ini ya, mendengar ya kan? Iya. Apa saran nasihat dari Ibu masih masih belum benar, belum mendengar karena merasa dirinya benar gitu Bu ya. Itu tantangannya dan perlu kesabaran gitu ya. Ya, dengan kesabaran. Terus guru tersebut seiring 1 bulan menyadari akibatnya mereka tugas tambahan dari merupakan penghasilan. Nah, penghasilan mereka berapa menit kehadirannya mereka mendapat imbas, terpotonglah dari mereka, maka TPP-nya tidak utuh lagi. Nah, kalau ada kasus-kasus nih Bu dalam sekolah Ibu SDN Negeri 1 Ibu tuh langsung menyelesaikan saat itu juga atau perlu adanya penjadwalan di dalam penyelesaian kasus? Sebenarnya dengan kasus tersebut kita pasti terjadwal tanggal berapa, karena dia sudah melakukan berapa kali kesalahan. Nah, kita buat jadwal kapan bertemunya. Kalau tidak buat jadwal, kita sekarang melalui WA sama guru tersebut. Ada nggak yang langsung diselesaikan spontan saat itu kasus apa? Pernah yang dilakukan spontan di situ. Selesai di situ. Iya. Jadi adanya penjadwalan dan tidaknya itu tergantung kasusnya. Iya. Yang selesaikan di situ yaitu masalah anak yang ini. Kalau kita sekarang kan anak-anak yang tawuran, menginjak-injak nama orang tua. Nah, kita selesaikan secepat mungkin kasus tersebut. Jadi dengan murid biasanya Iya. langsung, kalau dengan guru ada Perencanaan. Iya. Nah, dalam pengambilan keputusan Ibu ya, Ibu ada nggak yang membantu atau faktor-faktor yang mendukung sebelum Ibu mengambil keputusan? Ada nggak yang membantu atau yang mendukung Ibu dalam pengambilan keputusan? Ya, di dalam mengambil keputusan, kalau selaku kepala sekolah, biasanya kepala sekolah itu tidak langsung memutuskan suatu si A si B, karena untuk kedisiplinkan anak, kalau di sekolah dasar kan nggak ada guru BP, jadi terpaksa bagi kepala sekolah memanggil wali kelasnya kalau kasus-kasus yang diselesaikan pada hari itu. Walaupun dengan kasus dilema etika juga Bu, ya. Iya. Jadi di walaupun kasus apapun itu pasti ada yang membantu. Iya. Kalau dari lingkup ini ada pengawas gitu ya. Iya. Kalau lingkup mahasiswa ada komite, pengawas. Sama guru kan, sama guru kelasnya, karena SD kita besar, guru kelasnya banyak, anaknya juga banyak. Nah, ini yang terakhir nih Bu. Sebenarnya Ibu sudah ini ditanya-tanya sama saya nih Bu ya. Nah, ini yang terakhir nih Bu ya. Dari semua hal yang disampaikan nih Bu ya, dari beberapa tahun yang selama Ibu jadi memimpin jadi kepala sekolah nih, dengan adanya pengambilan keputusan yang Ibu lakukan dengan kasus-kasus yang ada, itu pelajaran apa yang Ibu dapatkan dari hal tersebut? Pelajaran yang selama ini tadi tuh anak-anak di SD kita kurang baik juga. Sekarang semenjak diadakan piket, ada kesempatan kelas, anak-anak memahami ini guruku, ini guru yang lain, mereka sudah menghargai satu sama lain. Nah, jadi masalah bully mereka udah berkurang, ngejek-ngejek nama orang tua, nama apalah yang lain-lain, termasuk masalah seksual juga. Kalau kemarin di SD 1 kan pernah, tapi dengan kita adakan kata ini pengambilan keputusan secepat mungkin terselesaikan. Alhamdulillah. Banyak sekali yang saya dapatkan dari cerita-cerita kita seperti ini Bu ya, dari Ibu selama memimpin di SD Negeri 1 dan
dan juga kepada rekan-rekannya, mereka harus ikut guru penggerak. Amin. Mudah-mudahan semua guru-guru SD Negeri 1 Air Gegas ayo maju menjadi calon guru penggerak. Iya, terima kasih banyak Bu. Iya, Bu Mel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meliha Zahroh. Saya CGP Angkatan 10 dari Bangka Selatan. Saya berasal dari SD Negeri 1 Air Gegas. Di sini saya akan mewawancarai Kepala Sekolah SD Negeri 8 Air Gegas, yaitu tentang pengambilan keputusan yang berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Selamat menyaksikan. Ya, Bu. Assalamualaikum Pak. Gimana kabarnya Pak? Sore ini semangat ya? Sore-sore. Sore-sore ini mendung-mendung enak ini Pak, kita ngobrol-ngobrol bicara Iya. sebentar Pak. Yang mohon waktunya Siap. bersedia Pak? Iya. Iya. Ini Pak, kami dari calon guru penggerak dari Bangka Selatan dan saya Bu Mili. Bapaknya tentu Bapak sudah kenal tentunya dari SD Negeri 1. Semangat, Pak Yogi. Salam-salam Terima kasih. penggerak pada depan. Terima kasih motivasinya Pak ya. Mudah-mudahan tetap semangat ya dengan tugas yang banyak. Di sini saya ada dalam bicara tugas di guru Pak ya, modul 3.1 tentang demonstrasi kontekstual. Di situ saya bertugas untuk mewawancarai kepala sekolah. Ya. Gitu. Dan kali ini saya minta bantuan Bapak Dinding Mahdi yang tentunya sudah mempunyai masa jabatan lama menjadi kepala sekolah Pak ya. Tentunya banyak pengalaman-pengalaman yang Bapak ketahui dalam pengambilan keputusan nih Pak ya. Dan saya ingin belajar dari pengalaman yang Bapak sudah lakukan selama jadi di sini saya akan mengadakan wawancara tentang pengambilan keputusan yang berdasarkan dengan nilai-nilai kebajikan. Iya. Ya, ada beberapa pertanyaan Pak yang ingin saya sampaikan nanti, yang ingin saya tanyakan dengan Pak Dinding, yaitu yang pertama Pak ya, selama Bapak menjadi kepala sekolah, Bapak gimana caranya Bapak bisa mengidentifikasikan kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun bujukan moral, mengidentifikasi Kalau mengidentifikasi itu biasanya spontanitas saya. spontan. Karena kasus datang tidak diduga, bukan tentu kan Iya. waktunya. Jadi apa ini kasus, apa bukan, itu setelah kita melihat kondisinya. Contohnya ya kalau hari Senin gitu. Hari Senin anak ini tidak pakai seragam lengkap, itu sebuah kasus juga, kasus disiplin. Itu aja. Jadi kasus itu nggak bisa diidentifikasi, tapi bukan tidak bisa, tapi spontan pada waktu itu. Jadi Bapak itu langsung lihat kasus tersebut gitu ya, tanpa Iya. adanya pengidentifikasi kan udah terlihat apakah kasus itu merupakan Iya, kasus. ada beberapa macam. Contohnya ada laporan dari guru juga, kasus juga. Nah, kalau laporan dari guru kita identifikasi ini laporannya gimana, kita tanggapi dua-duanya, tanggapi dulu. Kalau tanpa tanggapan dua, mungkin putusan kita juga nggak salah. Tentang dilema etika juga ya. Ya jelas. So banyak contohnya di sekolah. Nah, selama ini Bapak itu dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak ini, terutama untuk kasus-kasus di mana tuh ada dua kepentingan, ada dua kepentingan tuh Pak ya, yang satu menganggap benar dan yang satu menganggap juga benar. Nah, sama-sama mengambil nilai kebajikan. Nah, Bapak ini bagaimana caranya Bapak untuk mengambil keputusan? Itu dengan sosial akhirnya. Dua-duanya benar menurut kita, menurut mereka kan. Ya kita pertama kali kita tanggapi menurut kita apa si A-nya, bagaimana menurut si B. Kalau dua-duanya memang menurut kita itu benar, contohnya kasus tadi yang saya bilang tadi macam anak-anak pakai seragam, itu kasus yang biasa muncul setiap saat di sekolah itu. Seragam, Iya benar. contoh seragam Senin atau anak udah pakai topi, nah itu kan. Terus menurut saya anak benar, dia udah melakukan kewajiban datang ke sekolah. Iya. Menurut sekolah juga, oh ini salah nih, kan ada peraturan di sekolah kalau upacara harus pakai topi, gitu kan. Tapi menurut pendidikan, yang dasar pendidikan, benar juga mereka udah siap datang ke sekolah. Nah gimana memutuskannya? Nah, itu memutuskannya
lihat daripada kondisi orang tua tadi, perekonomiannya gimana, kita lihat, oh ternyata dia bilang memang tidak mampu itu, dan sekolah hubungan saya mengadakan terlibat, supaya bukan jangan dijudge salah, benar semuanya. Nah, karena benar semuanya, cari kita solusi yang terbaik buat dia. Kalau kita harus menyalahkan siswa tadi, akhirnya lalunya bisa saja kita disebutkan bullying, dan bisa kita bully siswa tadi. Kenapa anak kamu nggak pakai topi? Bapaknya gimana gitu kan? Gimana siswa yang ngantar? Itu aja sudah serasa ada rasa di anak itu bahwa kita disalahkan. Tapi kalau kita rangkul anak, oh nak kamu bagus, hebat sudah datang ke sekolah. Soal topi kapan kita adakan topi sekolah nggak ada, nah itu lebih baik. Jadi bolehlah kita positifkan terus anak. Kalau dengan jiwanya yang baik, dia siap ke sekolah, meskipun itu salah itu, salah peraturan tadi kan, nah, jiwanya kita naikkan, bersiap untuk ke sekolah, tidak merasa tertidur dengan tidak ada topi tadi, nggak merasa wah salah. Itu aja caranya. Ya kita tulisannya biarkan sekolah, biarkan upacara, tetapi pisahkan dong, karena mereka salah. Upacara sama ikut, pisahkan siswa yang mau disalahkan, ikut upacara ikut, gitu kan? Biarkan dia ikut. Iya, ikut upacara. Oh, jadi dalam pengambilan keputusan itu Bapak itu mencari dulu tuh apa penyebabnya tersebut, jelas tidak memakai topi, tidak seragam ketat, betul. Jadi diidentifikasi apa sih penyebabnya anak ini, jadi tidak langsung ngejudge Pak. Iya, kalau dia salah, topi ada basah salah, ya kan? Iya. Di rumah kenapa anda pakai dasi ada Pak ketinggal, itu salah, itu salah kan? Iya. Nah ada tindakannya lain. Tapi kalau saya nggak punya topi Pak dari kemarin, ngomong saya gini kan lain. Ya kan bertanya ke gurunya, bagaimana hasil dari gurunya tadi sebelum masuk kelas tadi kan, apa kondisi orang tuanya gimana? Tanya, oh memang lemah kok orang tuanya. Berarti betul tuh udah punya topi. Nah, itu lain lagi cara atasi. Beda-beda pengajaran itu masalah-masalah itu. Bapak mengambil keputusannya tidak langsung Pak, harus dicari tahu dulu ya apa penyebab Bapak itu anak tersebut itu melakukan pelanggaran peraturan di sekolah gitu Pak. Dan kalau kita sebagai guru itu kalau langsung itu bisa terjadi kata Bapak itu bully itu bukan hanya siswa dengan siswa, bisa jadi dengan guru dengan siswa pun bisa terjadi bully gitu. Nah ada lagi Pak, langkah-langkah atau prosedur apa yang bisa Bapak lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan yang ada di sekolah? Prosedurnya sederhana, tergantung kasus. Sederhana, karena kasus ini tidak bisa dibiarkan berlalu. Makanya menanganinya tergantung kasus itu. Kalau prosedur tidak ada yang baku, kedua ya seperti itu tadi tanya. Nah ada kasus tempat saya juga kemarin, anak itu tidak disuruh gurunya tapi main air depan kelas, sampai basah kuyup semuanya, orang 5 kan. Itu prosedurnya kan sederhana saja. Kita tanya siapa yang nyuruh, nggak ada, kenapa nggak main air gitu kan. Nah udah gitu kita siapkan, panggil orang tua, panggil orang tua tuh biar tahu orang tua tuh bawa anaknya dari sekolah basah, dan basah ini tidak ada suruhan guru untuk membuat mengepel atau membersihkan kelas, nggak ada kan. Dia kasih tahu, mereka sendiri maunya panggil, Bu, anak ibu basah semua badannya nih, jadi tolong pulang anak. Kalau disuruh anak pulang langsung, itu ada kesalahan, bakal nyalakan orang tua ke sekolah. Kenapa anak saya basah? Kan betul kan? Nah kalau gitu kasih orang tuanya, aku kasih tahu di sini, jangan sampai salah paham. Bisa-bisa anak tuh kalau ngomong ke orang tua salah. Nah, seperti itulah. Jadi untuk ngambil apa tuh masih tadi antara bentuknya kita tuliskan kasus. Yang kasusnya, yang pertama kali kasusnya kalau siswa dan siswa cukup hari itu ya, dibawa ke tempat tenang, gitu kan? Duanya tanya per orang, itu langkah-langkah. Tanya kenapa kamu bisa berantem sama kawannya, atau polisi berjagur ya bilangnya. Nah, kenapa aku bisa berjagur? Masalahnya apa? Nah itu bisa. Ada lagi yang harus keluar kasusnya, prosedurnya panjang gitu kan. Itu anak tadi, anak tadi yang memang tidak punya apa tuh yang tadi mandi tadi, puasa tadi itu panjang libatannya ke orang tua lagi, karena masalahnya kalau tidak itu panjang.
panjang masalahnya. Nanti orang tuanya merasa tidak terima. Iya. Kenapa sekolah kok bahasa-bahasa? Berusaha, gitu kan, kawan nilai juga. Berarti langkah-langkah ataupun prosedur yang Bapak lakukan itu dari pengambilan keputusan melihat kasus tersebut, Ya, kasus. bagaimana tindakannya gitu ya, Pak. Iya, Pak. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan tentang kasus-kasus di lima kita? Oh, hal pertama kali kita harus lihat sosialnya. Jadi ada 3 faktor tentang kompetensi yang harus kita teliti, kepribadian, ya, faktor sosial, dan profesional. Kalau dulu sebagai faktor itu ada satu lagi namanya untuk manajerial, jadi keadaan dan manajerial. Ada 3. Ya, faktor itu yang kita pakai. Nah, bagaimana dia yang sosial, kita mengetahui hubungan mereka bagaimana. Kayak gitu. Jadi dari sosial, kepribadian, dan manajerial. Manajerial nggak dipakai karena manajerial itu bertolak belakang dengan kemerdekaan. Sekarang manajerial kan paling tidak ada atasan bawahan. Ya, kata manajerial itu udah dikatakan atas dan bawahan. Nah, sekarang posisi kita nih sama. Ya, makanya ada hanya kompetensi 3 kompetensi yang dibutuhkan, yang harus yang sama tadi, profesional, sosial, dan kepribadian. Kepribadian yang tangguh, sabar, gitu kan. Tapi bukan berarti dia membiarkan, cepat tanggap terhadap masalah. Itu yang kita pakai. Ya, itu aja. Santai aja. Dianggap Ada lagi? efektif, yang dianggap efektif. Jadi tadi itu ya Pak ya, Bapak dan Ibu kepada selaku etika sebagai kepala sekolah ya, ada sosial, profesional, dan kepribadian. Jadi yang sangat ini sosial gitu Pak ya. Kita tunjukkan sosial dulu. Sosial. Tapi tidak secara langsung, kita juga sebagai pribadi harus mumpuni, bisa menangani sahabat juga. Jiwa sosial. Lihat tuh kasusnya sedalam-dalam. Itu juga dalam-dalamnya apa kita. Memang manusia itu memang karena makhluk sosial Pak ya. Iya. Jadi harus tertanam jiwa-jiwa sosial itu Iya. yang harus, apalagi Bapak. Sosial itu bukan berarti kita nolong, Iya. bukan loh. Hati Pak ya. Nolong orang sosial, ya kalau zaman kita masih SD kan ketangannya cuma nolong orang gitu. Iya. Sosial tuh ya kita tuh nggak bisa berdiri sendiri. Sosialisasi. Nggak bisa berdiri sendiri. Gitu ya. Maksudnya gini. Bersosialisasi itu masih cukup sendiri, ya. Masih cukup kecil ya. Misalnya, intinya bahasanya kita tidak bisa mampu berdiri sendiri. Butuh bantuan. Butuh bantuan orang segala macam. Semacam yang kita pakai aja nih, orang berapa yang udah dilibatkan? Nah, ya kita kan, betul ya? Yang terlibat bapak aja. Butuh orang lain kok. Butuh orang lain. Karena kita butuh orang lain, maka kita harus peduli dengan orang lain. Nah, kayak itu mesti. Maupun dalam pengambilan keputusan. Iya, kita jelas butuh dong. orang lain. Peduli dengan orang lain. Iya. Bisa kita abaikan peraturan, bisa. Dalam pengambilan keputusan, kita mengabaikan peraturan bisa. Dengan sosial tadi, pendekatan sosial. Sesuai dengan paradigma itu Pak ya, ada peraturan VS dengan kepedulian. Gitu. Bisa peduli gitu ya. Ada lagi Pak, hal-hal apa saja selama ini yang menjadi tantangan Bapak dalam pengambilan keputusan? Tantangan yang Bapak alami. Oh jelas tantangan itu berat. Tentang kasus di lima kita. Iya, berat itu. Karena kita harus mengambil juga dari peraturan-peraturan yang ada. Ya, seperti yang disebutkan tadi, anak tadi waktu kita pakai seragam pada suatu hari, anak itu tidak sama seragamnya, gitu kan? Padahal dalam peraturan hari Rabu harus pakai batik. Iya. Anak datang ke olahraga. Wah, hampir tolak, kan tidak mungkin. Nah, kayak gitu. Itu kita sudah peraturannya, peraturan sekolah ditegakkan di sekolah, itu anak sekolah. Sedangkan ada peraturan pemerintah yang lebih tinggi, yaitu wajib belajar 12 tahun sekarang ya, 12 tahun. Nah, wajib belajar. Kalau kita suruh anak pulang, itu bukan pembelajaran, menjustis, melanggar, menjustis anak kita. Anak salah, ini kamu peraturannya gimana? Padahal kita belum tahu. Mungkin seragam di rumahnya hilang. Atau apa sebab? Bisa jadi kita belum tahu bahwa itu beli baru. Iya. Baru. Belum tahu aturan bahwa hari ini pakai baju Iya, ini. belum tahu aturannya. Ah. Atau anak tuh belum bisa beli seragam untuk kita. Iya. Pakai seragam lain, gitu kan? Seragam di sekolah lain. Bisa jadi itu. Makanya kita tanya dulu anak tersebut, kenapa
beda seragamnya, apa bukunya, apa memang, dan terutama kita harus, kalau kita menegakkan aturan harus siap dulu sekolahnya. Contoh tadi, kalau dia beli baru berarti kan seragam beli di sekolah, tapi beli di luar kan ada sama. Sekolah siap nggak? Ada nggak di sekolah ini dijual? Kalau nggak dijual dong, nggak bisa kita tegakkan aturan. Iya, benar. Bisa dari sekolahan itu. Iya. Nah itu, makanya banyak yang dilihat faktor-faktor. Iya, iya. Itu dilema tuh. Dilema Jadi buat kita, tantangan buat kita. Di satu sisi kita harus menyiapkan seragam di sekolah. Kalau masa seragamnya ada lagi kasus lain, tentunya kali mahasiswa yang berantem. Iya. Sementara yang berantem itu siswa yang anak pejabat. Iya. Satu anak pejabat, Iya. satu anak petani. Nah kita jangan dilihat anak pejabat dan petaninya, tapi kita lihat kenapa posisi dia, di mana posisi dia dalam berantem tadi. Hanya jangan takutkan pejabatnya, karena kita ya bukan takut masalahnya pejabat lah, karena kita di sekolah itu tegakkan aturan sekolah setegak-tegaknya, tapi ingat tadi berani. Tidak tebang pilih. Ya, ada. Adil saja. Itu yang dilema, yang suka jadi Dilema. bayangan buat dia. Gimana memutuskannya itu susah kadang-kadang. Iya. Apalagi kalau yang satu pejabat, yang satu petani itu kayak di bingung. sini pernah kejadian. Ada lagi Pak, apakah nih Pak ya, dalam memiliki sebuah tatkala atau jadwal ini nih Bapak ini punya kasus nih misalkan dalam dilema etika. Bapak itu dalam menyelesaikan kasus tersebut itu apa Bapak ini punya jadwal dalam penyelesaiannya ataukah spontan langsung dituntaskan di hari itu juga? Gitu, Pak? Kalau tergantung kasus lah. Iya, Kalau kita jadwalkan kasus-kasus administrasi bisa dijadwalkan, gitu kan? Kita jadwal bahwa hari ini, besok harus selesai ini Bapak Ibu guru. Itu kasus juga loh. Kasus. Nggak saya posisi anak ya. Kasus itu dari administrasinya, di penyelesaian LPP-nya harus gimana, itu terjadwal bisa. Iya. Kalau kasus spontan, yang nggak bisa dijadwalkan kasus namanya kasus. Masa hari ini, Gitu ya? masa harus ini harus ada kejadian kan nggak mungkin kan? Sebab maunya kan kita lulus saja ada kejadian. Jadi ada yang terjadwal ada, itu kasus terjadwal. Kasus di mana macam guru gitu kan tidak masuk, itu bisa jadwalkan manggil sama kita. Kenapa kemarin 3 hari nggak masuk tapi nggak ada visa, nggak ada gimana ceritanya, kita bisa panggil itu kan ada waktunya gitu, penyelesaiannya. Jadi kita lihat juga ke depannya bagaimana progres dia, apa melakukan ulang. Itu ada tungguan kan? Iya. Kalau melakukan ulang 2-3 kali panggil lagi sama kita. Iya. Itu yang terjadwal. Ah, Yang tidak terjadwal ya banyak sekali di sekolah. langsung spontan. Spontan. Langsung diselesaikan. Ada spontan. Ah, Kasus itu udah, ya memang tadi tidak hanya dari kegiatan siswa, tapi kuncinya bagaimana cara kita belajar, membelajarkan siswa, itu aja kunci, membelajarkan. So, itu lah. Iya. Berarti kasus untuk jadwalnya itu itu beda-beda kasus Pak ya. Iya. Ada yang terjadwal dan ada yang Iya. langsung spontan itu langsung diselesaikan saat itu Pak ya. Iya. Iya. Adakah seseorang atau faktor-faktor lain yang mendukung Bapak atau membantu Bapak itu dalam pengambilan keputusan? Ya semua tergantung kondisi kasus itu. Kebanyakan kalau kasus siswa kelas membantu. Ya, kalau kasus siswa kan bisa diselesaikan oleh gurunya, ya saja selesai. Kasus di kelas ini tidak bisa diselesaikan, nah kita dengan guru itu berdiskusi. Jadi ada guru kelas yang membantu kita, gitu kan? Ada juga kawan-kawan macam dari tenaga pendidikan, TU juga bisa membantu. Dari Dapodik, operator, karena sekolah OT, bukan hanya kasus siswa, administrasi juga. Jadi warga sekolah ya, Pak ya. Semua warga sekolah terlibat. Mungkin orang tua. Ya jelas terlibat juga. Terlibat juga ya Pak dalam pengambilan keputusan Bapak. Iya. Contohnya orang tua itu kalau kita mau mengadakan kegiatan permukaan, kita kan melibatkan siswa. Siswa kan ada orang tuanya, kita panggil orang tuanya. Kita ikut enggak? Itu kita ikut enggak itu bukan guru, terutama ke orang tua dulu, izin orang tua. Kalau izin orang tua, itu kan keputusan nih, izin dulu. Orang tua izinkan, baru kita adakan. Nah itu berarti orang tua semua warga sekolah terlibat. Terlibat langsung membantu dalam pengambilan keputusan Bapak tentunya Pak ya. Iya. Nah ada lagi nih Pak terakhir nih Pak ya.
Udah terakhir, pertanyaan terakhir nih Pak. Iya, iya. Udah lama bincang-bincang nih, tinggal terakhir nih. Dari semua hal yang telah disampaikan, dari pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan selama menjadi kepala sekolah, tentunya udah banyak sekali Pak ya. Pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak ketika mengambil keputusan tentang dilema ini? Wah, gimana ya, kalau sebuah pelajaran itu memang setiap hari itu kita belajar. Sebab belajar itu kan banyak ayat, masih kita masing-masing terus belajar. Lama-lama kita terbiasa dan cepat. Yang pertama kali kita mengambil dari itu, kalau dirasa apa yang kita putuskan dan sesuai dengan sosial kehidupan masyarakat, puas diri ada. Itu aja. Kita bisa menyelesaikan suatu masalah, puas diri yang ada. Itu yang saya penting. Yang keduanya, bisa menyelesaikan suatu masalah itu berarti kita sudah membantu orang lain. Itu puas hati. So, kalau kita nggak bisa menyelesaikan, berarti kita ada gejala bahwa kita tuh nggak mampu. Ya gitu aja. Jadi yang pertama itu dalam pengambilan keputusan itu Bapak merasa saya puas sekali, saya bisa mengambil keputusan membantu dan orang lain. kepuasan itu timbul karena Bapak itu bangga, alhamdulillah bisa membantu orang gitu Pak ya. Istilahnya bisa bermanfaat buat orang banyak ya Iya, Pak seperti ya. itu. Jadi kebermanfaatnya itu luar biasa Pak ya sebagai kepala sekolah dalam pengambilan keputusan. Gitu aja Pak wawancara kita hari ini. Ya, terima kasih. Sehat selalu Pak Didit ya. Amin, amin. Terima kasih banyak, saya sudah mendapatkan banyak pengalaman dari wawancara kita, walaupun cuma berapa menit istilah Pak ya, tapi Ya. banyak sekali yang saya dapatkan. Bapak selaku kepala sekolah yang sudah lama bertahun-tahun menjadi kepala sekolah. Terima kasih juga udah bisa datang sini, Iya. udah bisa datang sini. Kebanggaan saya nih Pak bisa bertemu dengan Pak Didit. Alhamdulillah. Terima kasih atas waktunya. Iya, sama-sama. Ya Pak, saya akhiri Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kasih banyak. Semoga Sukses selalu. Sukses ya di penggerak ya. Amin. Di masa depan. Amin, amin, amin. Di masa depan. Di masa depan. Oke. Sukses juga buat Bapak nih, semoga sekolahnya semakin berkembang.